kabarnya? Masih semangat kan? Semangat, Kak! Ya, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap impa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Yuk, mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Nah. Adik-adik tahu lagunya? Oke, yang belum tahu sambil belajar ya.
surga mengasihiku. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang adik-adik kita buka kacanya, kita buka dari kaca 10, cakrawala dan malaikat. Kita nyanyikan bait pertama 2 kali ya. Jadi sekarang kita membaca Mazmur, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 136 ayat 26. Karena cuma satu ayat, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, sekarang diambil lagi kacanya. Kita buka dari kaca nomor 19, Yang Maha Kasih, nyanyi bait yang ke-10 dan 12. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya dapat mendengarkan dan juga mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 136. Yuk adik-adik yang belum pegang Alkitabnya, diambil dulu Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Sudah siap? Mazmur 136, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, kita nggak akan membacanya langsung nih, ayat 1 sampai 26, tapi kita mau membacanya dalam beberapa bagian. Jadi, dengarkan arahan Kak Grace ya, kita mau baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dimulai dari judulnya ya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, dari pembacaan kita melalui ayat 1 dan 3, penulis Mazmur mau mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Allah dari segala Allah. Kenapa ya harus bersyukur? Yuk kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, ternyata kenapa harus bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban besar. Wah, apa aja ya keajaiban besar yang Tuhan lakukan? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 5 sampai 9 terlebih dahulu ya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui ayat 5 sampai dengan 9 ini, kita mau diingatkan akan peristiwa apa adik-adik? Penciptaan. Ya, kita mau diingatkan akan peristiwa penciptaan sebagai salah satu keajaiban besar yang Tuhan lakukan. Kak Grace mau tanya, penciptaan mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Masih ingat? Nah, kalau misalkan lupa-lupa dikit, boleh dibuka lagi Alkitabnya. Jadi, kita di Kejadian. Kejadian pasal berapa ya? Pasal 1. Hari pertama Tuhan menciptakan apa adik-adik? Terang. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan apa ya? Kita bisa lihat di ayat Kejadian 1 ayat 6. Tuhan menciptakan cakrawala. Terus di hari ketiga Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tumbuh-tumbuhan yang
berbiji dan juga jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Terus di hari keempat Tuhan menciptakan apa adik-adik? Seperti yang tadi dalam pembacaan Mazmur, benda-benda penerang. Pada siang hari ada apa? Matahari. Di malam hari ada apa adik-adik? Bulan dan bintang-bintang. Lanjut lagi ke hari yang keberapa sekarang? Kelima. Tuhan menciptakan apa adik-adik hari yang kelima? Tuhan menciptakan ada di ayatnya yang ke-21. Segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan juga segala jenis burung yang bersayap. Tuhan menciptakan hewan yang tinggal di air dan juga burung-burung. Terus di di hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Kita bisa dilihat di ayatnya yang ke-25. Tuhan menciptakan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata. Dan satu lagi, Tuhan menciptakan apa? Manusia. Nah, itu adalah salah satu bentuk keajaiban besar yang Tuhan lakukan. Coba kita lanjut lagi ke pembacaan Mazmur. Sekarang kita mau baca ayatnya yang ke-10 sampai dengan 16. Sudah siap? Kita membacanya bersama-sama ya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada di ayat 10 sampai dengan 15 ini kita diingatkan akan peristiwa apa adik-adik? Ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang nabi. Siapa namanya adik-adik? Nabi Musa. Betul sekali, ketika mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Wah, mereka harus melewati laut Teberau. Bagaimana caranya adik-adik? Mereka bisa melewati laut Teberau? Tuhan melakukan keajaibannya, yaitu dengan membelah laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah kering dan mereka terselamatkan dari kejaran Firaun dan tentaranya. Yuk kita lanjut lagi ke pembacaan Mazmur 136. Sekarang kita baca yang ayat 16 sampai dengan 26. Sudah siap? Oke, kita baca bersama-sama ya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pembacaan kita secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan 26 menceritakan bagaimana cara Tuhan menyayangi bangsa Israel. Seperti judulnya tadi, kasih setia Allah kepada orang Israel. Wah, banyak banget ya yang Tuhan perbuat, yang Tuhan lakukan sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sama nih, kita juga sebagai ciptaan Tuhan disayang oleh Tuhan. Kira-kira apa
apa ya yang Tuhan lakukan, apa ya yang Tuhan beri sebagai tanda bahwa, sebagai bukti bahwa Tuhan menyayangi kita. Coba kita ingat-ingat mulai dari pagi hari, adik-adik bangun, kita bisa menghirup nafas kehidupan, itu adalah pemberian Tuhan. Terus adik-adik bisa makan makanan yang sehat dan bergizi, minum susu, punya pakaian yang nyaman, terus adik-adik tinggal di rumah dengan aman, lalu adik-adik punya mainan. Itu semua pemberian Tuhan yang kita terima melalui mama dan papa. Sekarang Kak Grace mau tanya lagi, siapa di sini yang sudah lulus TK atau sudah naik kelas? Wah, gimana perasaannya? Sudah lulus, sudah naik kelas, seneng? Seneng dong. Nah, kalau adik-adik sudah bisa mengerti pelajaran, mengerjakan tugas dengan baik, bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar, wah, adik-adik jadi anak yang pintar. Itu adalah pemberian Tuhan, kepintaran yang berasal dari Tuhan. Wah, banyak banget ya tanda atau bukti bahwa Tuhan menyayangi kita. Bisa kalau ditulis satu-satu mungkin akan banyak banget. Nah, karena Tuhan sudah menyayangi kita, kita mau diingatkan untuk apa? Bersyukur. Bersyukur itu apa ya? Apa tadi adik-adik? Berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyayangi kita. Caranya gimana ya, Kak? Yang pertama, adik-adik bisa bersyukur melalui doa. Ketika pagi hari adik-adik bangun, adik-adik berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan. Terus kalau misalkan mau makan, bersyukur melalui doa sebelum makan. Bersyukur atas makanan yang sudah tersedia. Yang kedua, cara kita bersyukur adalah seperti saat ini, mengikuti IMPA, tentunya dengan sikap yang baik. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, enggak sambil tidur-tiduran, peluk bantal, atau males-malesan. Jadi kita tetap bersikap dengan baik sama seperti kita beribadah di gereja, dengan sikap yang baik, duduk yang manis, mendengarkan, mempersiapkan Alkitab, kidung ceria ketika IMPA akan dimulai. Terus cara apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita ya adik-adik? Caranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wah, maksudnya apa ya, Kak? Misalnya nih adik-adik mau makan, berdoa dulu, bersyukur, berterima kasih atas makanan yang sudah tersedia. Nah, cara bersyukur selanjutnya adalah dengan menghabiskan makanan yang sudah disiapkan mama dan papa. Lalu, apalagi Kak? Misalnya kita mau bersyukur atas mama dan papa yang sudah merawat dan membesarkan kita sampai dengan saat ini. Caranya dengan kita menunjukkan sikap taat kepada orang tua. Mau membantu orang tua, kalau misalkan diingetin nih, wah waktunya belajar, berarti adik-adik harus stop dulu mainnya, harus mulai belajar. Waktunya bobo siang, berarti adik-adik harus bobo siang. Adik-adik harus taat sama perintah mama dan papa. Apa aja yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita adik-adik? Apalagi adik-adik mengikuti IMPA. Yang ketiga dengan melakukan perbuatan baik. Nah, siapa di sini yang mau bersyukur kepada Tuhan? Saya. Dan ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita gak cuma sampai hari ini aja, tapi Tuhan mengasihi kita selama-lamanya. Seperti lagu di awal yang kita nyanyikan, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Amin. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan membuka Kidung Ceria nomor 38. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua atas
sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyayangi kami semua. Tolong kami untuk bersyukur melalui doa, mengikuti IMPA, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mewabah virus corona. Tuhan, lindungilah kami dari segala macam penyakit termasuk virus corona Tuhan, supaya kami bisa berkumpul bersama lagi Tuhan. Tuhan, berkatlah juga supaya negara kami supaya bisa semakin rukun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan rahmat-Mu. Kami sudah boleh menyelesaikan 1 tahun pelajaran di kelas kami masing-masing, dan kami bersyukur kami boleh naik kelas. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang belum naik kelas, berikan penghiburan dan kemampuan sehingga mereka bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Bapak, kami berdoa untuk kakak-kakak yang naik ke jenjang pendidikan SMP maupun SMA di masa COVID ini. Mereka yang masih belum mendapatkan sekolah atau dalam proses mendaftar ke sekolah negeri atau swasta, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan sekolah yang terbaik dan sesuai dengan harapan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Yesus, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang sakit yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Berkati juga makanan dan obat-obatan yang mereka minum, supaya menjadi kesehatan dan kesembuhan untuk mereka. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau tetap memelihara kami sebagai gereja-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Beri kami kekuatan untuk bertahan dan mengandalkan Engkau saja dalam segala hal, sehingga kami boleh berkemenangan di dalamnya bersama-Mu. Kami berdoa untuk GPIB Markus, tempat kami berjemaat. Berikan Bapak Pendeta Job Makienggung hikmat-Mu sehingga dapat memimpin GPIB Markus dan jemaatnya dan semua bagian-bagian yang mendukung, khususnya di masa-masa COVID ini dan yang akan datang, serta rencana akan dibukanya kembali gedung Gereja Bahtera Kasih untuk beribadah. Jagai kami sehingga semua aman dan sehat dan dalam saat beribadah dan seterusnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menitipkan kami anak-anak-Mu ke orang tua kami. Kiranya Engkau mau memberi mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kami tahu doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita buka kacinya dari KC 292. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami hamba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti kata-kata Kak Grace dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Tuhan, tolong kami dalam mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya kami dapat beribadah lagi di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa